Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis terhadap karya sastra dengan judul Kritik Sosial dalam kumpulan puisi Pahlawan dan Tikus, kajian sosiologi sastra. Sebelumnya, kita bahas sedikit mengenai karya sastra. Karya sastra sebagai gambaran realitas sosial. Karya sastra lahir karena adanya sesuatu yang menjadikan jiwa dan batin seseorang mempunyai rasa tertentu pada persoalan atau peristiwa di dunia ini. Pengalaman atas peristiwa itu sangat mempengaruhi kejiwaan dan pemikiran pengarang dalam menciptakan karyanya. Sastra membaca dan memahami fakta yang ada, sehingga karya sastra adalah realitas sosial yang telah diolah oleh si pengarang. Dalam menyajikan gambaran kehidupan, sastra sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Karya sastra dipandang sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra ialah pendekatan dengan cara menghubungkan karya sastra dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah sosial. Pendekatan ini merupakan telaah karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan yang ada di luar teks sastra itu. Belek dan Warren membuat klasifikasinya mengenai pendekatan sosiologi sastra sebagai berikut. Pertama, sosiologi pengarang yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan hal lain yang menyangkut pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri. Pokok telaahnya tentang apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Ketiga, sosiologi sastra yang mempersoalkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra itu. Berangkat dari klasifikasi menurut Belek dan Warren, penelaahan pada artikel ini berfokus pada karya sastra itu sendiri, yaitu mengenai makna tersirat dan tujuan yang terkandung dalam karya sastra. Karya sastra yang akan menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah antologi puisi Pahlawan dan Tikus karya A. Mustafa Bisri. Secara tersirat, makna yang terkandung dalam puisinya mengarah pada kritik sosial, terutama politik dan pemerintahan. Kritik sosial pada dasarnya mengkritisi atau mengoreksi kejadian, pernyataan, sistem, dan hal apapun yang berhubungan dengan masyarakat. Telaah pada tulisan ini menyoroti unsur-unsur kritik sosial terhadap politik, pemerintahan, negara, status sosial, agama, sistem pendidikan, dan pertimbangan-pertimbangan sosial lainnya dalam masyarakat. Metode analisis yang saya gunakan dalam artikel ini adalah yang pertama, membaca kumpulan puisi karya A. Mustafa Bisri secara berulang-ulang. Yang kedua, mengumpulkan data berupa kutipan yang berhubungan dengan unsur kritik sosial. Yang ketiga, menganalisis data yang telah diklasifikasikan dari pembaca dan mencocokkan dengan kutipan. Yang keempat, mengidentifikasikan bagian-bagian puisi yang berkaitan dengan kritik sosial. Terakhir, bagian-bagian yang telah diidentifikasi kemudian diinterpretasikan. Hasil analisis dalam artikel ini adalah yang pertama, ada kritik sosial terhadap pendidikan. Kritik sosial dalam pendidikan ini ada pada judul puisi yang berjudul Tes. Berikut adalah teks puisinya. Kemudian, makna yang terkandung dalam puisi ini adalah memuat sindiran terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sekolahan diibaratkan layaknya kebun binatang dengan kandang-kandang sebagai kelas-kelasnya. Sekolahan pada umumnya hanya mengandangkan siswa-siswanya. Siswa dituntut untuk selalu patuh terhadap kebijakan sekolah, baik aturan ataupun pelajaran. Sama seperti hewan-hewan di dalam kandang sebuah kebun binatang yang tidak bisa bergerak bebas dan selalu menurut dengan pawangnya. Hal itu melahirkan pandangan bahwa sekolahan tidak memberikan kebebasan terhadap siswanya untuk berpikir ataupun berekspresi sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, terdapat kritik sosial mengenai pemerintah. Kritik ini terkandung dalam judul
dalam puisi yang berjudul Tikus-tikus di atas meja. Bait pertama bermakna yaitu wakil rakyat atau penguasa yang rakus terhadap harta. Bahkan harta yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil diambil pula oleh penguasa. Kemudian pada bait berikutnya bermakna bahwa ketika wakil rakyat mendapatkan protes dari rakyatnya ataupun dari pihak lain yang menegur kelakuan rakusnya, maka wakil rakyat itu akan menyembunyikan dirinya dari publik. Lalu setelah reda, wakil rakyat itu akan muncul lagi dengan mengandalkan kekuasaannya untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi lagi, yang lebih besar tentunya. Bait selanjutnya, ini berarti bahwa ketika tidak ada lagi keuntungan yang bisa diambil oleh penguasa itu, maka ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Pada larik seekor kucing, itu bermakna bahwa ada seorang penguasa yang lebih berkuasa dari para wakil rakyat itu, yang mampu menghentikan perilaku rakus mereka namun tidak mau bertindak dan memilih diam saja saat melihat kebobrokan yang terjadi. Selanjutnya, terdapat kritik sosial mengenai status sosial. Kritik ini tersirat dalam puisi yang berjudul Orang Kecil, Orang Besar. Bait tersebut mengkritik realitas atas hak berpendapat setiap warga, yang mana perbedaan status sosial juga mengakibatkan perbedaan perolehan hak pula. Seorang yang memiliki jabatan tinggi jika berpendapat suaranya didengarkan, namun berbeda dengan orang biasa yang berpenghasilan sedikit. Ketika berpendapat, suaranya tidak digubris atau diabaikan. Kemudian, bait selanjutnya, bait ini bermakna bahwa rakyat kecil jika menurut pada kebijakan justru malah dimanfaatkan, seperti kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kalangan atas dan merugikan rakyat. Kemudian, jika rakyat protes, justru dibungkam dengan ancaman-ancaman. Rakyat kecil selama hidupnya selalu dipermasalahkan dengan hukum. Bait selanjutnya, bait ini mengkritik ketidakadilan hukum yang diberlakukan antara kalangan atas dan kelas bawah. Orang kelas atas jika melanggar hukum banyak yang membela, hidupnya selalu terjamin meski kekayaan yang didapatkannya belum tentu dari hasil yang jujur. Kemudian pada bait ini mengkritik pemerintah yang menyalahkan masyarakat ketika memprotes atau berdemo untuk mempertahankan haknya hingga membuat kekacauan. Lain halnya dengan pemerintah yang membuat kebijakan demi keuntungan semata dengan mengorbankan hak rakyatnya, malah disebut sebagai pahlawan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Selanjutnya, terdapat kritik sosial mengenai hukum. Kritik ini tersirat dalam puisi yang berjudul Rekayasa 2. Pada bait ini bermakna bahwa dengan kekuasaan, dengan uang, apapun bisa dibuat sesuai dengan keinginan. Kemudian, pada bait yang kedua ini, artinya, dalam pengadilan, pihak yang benar tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya dari hasil keputusan sidang, dan pihak terdakwa dapat diringankan hukumannya atau malah dibebaskan, sehingga keputusan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada bait ketiga, artinya adalah semakin menegaskan bahwa hukum dapat direkayasa, kebijaksanaan dapat dilemahkan, yang buruk bisa ditutupi, dan keadilan yang semakin tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian terdapat kritik mengenai kesenjangan sosial. Kritik ini tersirat dalam puisi yang berjudul Negeriku. Bait pertama. Bait ini bermakna sindiran terhadap praktik alih fungsi lahan yang semena-mena demi keuntungan dan kepentingan sekelompok orang. Sawah yang subur dialihkan ke pembangunan industri dan gedung-gedung yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Kemudian pada bait yang ini, artinya adalah kebutuhan yang dikonsumsi, fasilitas yang dinikmati,
kemewahan yang dimiliki adalah hasil eksploitasi alam secara besar-besaran di tanah air. Mulai dari hutan yang dirusak ekosistemnya, ditebangi kayu dan diburu satwanya, laut yang dieksploitasi dengan cara tidak ramah, galian tambang yang berdampak pada kerusakan lingkungan, serta tenaga orang-orang yang dipekerjakan untuk menyediakan air. Selanjutnya, pada bait ini bermakna sebagai kritik atas praktik kapitalisme yang kian menjadi jadi. Orang kaya semakin kaya raya dan yang miskin semakin miskin. Orang kaya menggunakan tenaga orang miskin untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemudian, pada bait ini bermakna sebagai sebuah sindiran terhadap profesi di bawah kedinasan yang pekerjaannya tidak seberapa, hanya duduk di meja dan banyak nganggurnya, namun mendapat gaji dan pensiunan yang tinggi dari negara. Sedangkan rakyat yang tidak mendapat apa-apa dari negara diwajibkan bayar pajak kepada negara untuk menggaji para pegawai dinas itu. Terakhir, kritik sosial mengenai kehidupan. Ini mencakup berbagai aspek ya. Kritik ini terkandung dalam puisi yang berjudul Input dan Output. Pada bait ini menyeratkan sebuah kritik yang ditujukan kepada agama, khususnya forum dalam kegiatan keagamaan. Huruf dan kata mulia diibaratkan sebagai sebuah ceramah yang diberikan oleh pemuka agama kepada hadirin yang mendengarkan ceramahnya. Ceramah yang diberikan tidaklah berarti karena pemuka agama itu menyampaikan bukan dari hati. Juga dengan para hadirin yang sudah lupa akan ceramah yang disampaikan ketika sudah keluar dari forum atau kegiatan itu. Yang terakhir, pada bait terakhir ini menggambarkan sebuah keironian, yang mana praktik prostitusi atau jual diri marak terjadi di berbagai hotel dan tempat hiburan. Para pekerja itu diperjualbelikan melalui agen khusus. Agen itu tak hanya menawarkan kepada perorangan, namun juga kepada berbagai instansi yang semestinya tidak melakukan hal itu. Ya, demikianlah hasil analisis saya terhadap puisi-puisi karya Ahmad Mustafa Bisri yang mengandung unsur-unsur kritik sosial di dalamnya. Sebetulnya itu hanya sebagian kecil saja dari puisi-puisi yang terkandung dalam antologi puisi Pahlawan dan Tikus. Masih banyak puisi-puisi lainnya yang menyeratkan dan bermakna akan kritik sosial. Pengarang memang benar-benar memahami kondisi sosial yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah itu masih tetap relevan dengan kenyataan saat ini. Permasalahan diungkapkan dengan gaya bahasa yang satir. Kritik disampaikan secara halus, namun tetap menohok. Ahmad Mustafa Bisri mengungkapkan permasalahan-permasalahan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di tanah air dengan tujuan agar pemerintah dapat lebih peduli terhadap rakyat kecil, serta dapat mengkondisikan masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia, juga agar dapat memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan sosial yang terjadi. Selain ditujukan untuk mengkritik pemerintah dengan masalah sosial yang ada, puisi-puisi di atas juga dapat dijadikan bahan refleksi dan renungan untuk setiap individu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mempersilakan teman-teman bertanya, mengkritik, ataupun menyanggah hasil analisis saya tadi. Hasil analisis saya sepenuhnya berdasarkan dari interpretasi saya sendiri, berdasarkan dari perspektif saya, berdasarkan dari tafsiran saya sendiri. Oleh karena itu, saya mempersilahkan teman-teman untuk menyanggah ataupun kritik ataupun bertanya sebanyak-banyaknya terhadap hasil analisis saya ini. Terima kasih.